Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri Utami dengan NIM 3711211005. Di sini saya akan menjelaskan implementasi, klasifikasi, dan regresi pada machine learning di bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama kita akan melakukan prediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan fitur-fitur yang ada pada data historis. Nah, yang pertama ada import library dulu. Nah, di sini yang escalon.spm ini berguna untuk klasifikasi. Kemudian yang escalon matrix ini berguna untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Kemudian juga ada import modul pandas untuk manipulasi data menggunakan data frame. Kemudian adapun yang matplotlib itu untuk membuat visualisasi grafik. Juga Seaborn ini berguna untuk visualisasi data atau hasil model. Nah, yang kedua, ini merupakan program untuk mengambil data, di mana kode-kode tersebut untuk mengambil data historis S&P 500 menggunakan pustaka YFinance dan kemudian memplotnya menggunakan matplotlib seperti itu. Nah, yang yt.download ini itu merupakan untuk mengambil data historis dari saham S&P 500 dengan simbol SYP dari tanggal 1 Januari 2017 hingga 1 Januari 2020. Nah, data ini akan disimpan di variabel df. Seperti itu. Nah, kemudian df.dropna berguna untuk menghapus baris yang berisi nilai yang kosong. Kemudian df.plot yang ini berguna untuk memplot harga penutupan close dari data frame df dengan ukuran gambar 10 kali 5. Kemudian plt.ylabel ini berguna untuk menambahkan label pada sumbu y dengan teks S dan P 500 price itu, dan plt show ini untuk menampilkan plotnya. Coba kita running. Nah, ini merupakan output dari program tersebut. Nah, output ini menghasilkan grafik dengan mengambil data historis saham S&P 500 dari YFinance untuk rentang waktu antara 1 Januari 2017 sampai 1 Januari 2020. Nah, sumbu Y ini merupakan menunjukkan harga, sedangkan sumbu X ini menunjukkan tahun. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan variabel target. Nah, variabel target ini, si codingan ini berguna untuk membuat label klasifikasi Y berdasarkan perbedaan harga penutup close pada baris kedua berturut-turut dalam data frame df. Coba kita running. Nah, ini memang tidak menghasilkan output apa-apa ya. Kemudian kita lanjut ke step keempat, itu membuat variabel prediktor. Nah, source code ini itu berguna untuk menghitung dua fitur tambahan dari data historis S&P 500 yang disimpan pada data frame df, yaitu menghitung selisih antara harga open dan harga close pada setiap baris data, dan adapun juga untuk menghitung selisih harga tertinggi dan harga terendah seperti itu. Coba kita running. Nah, ini juga tidak menghasilkan output apa-apa. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan test and brain untuk pemisahan set data. Nah, source code ini tuh berguna untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau data train dan
dan data pengujian atau tes dengan menggunakan presentasi pemisahan sebesar 0,8 atau 80%. Seperti itu. Coba kita running, sama ya, belum ada output. Nah, kemudian kita akan membuat model klasifikasi dengan menggunakan dataset train yang ini. Nah, yang ini tuh menggunakan metode support vector machine atau SVC dengan data pelatihan X-train dan label Y-train dan menampungnya pada variabel CLS. Coba kita running. Nah, yang selanjutnya ada step ketujuh, yaitu membuat model klasifikasi akurasi scores dengan Python. Nah, codingan ini itu berguna untuk menghitung akurasi dari model klasifikasi yang telah dilatih menggunakan data pelatihan train dan data pengujian tes, di mana masing-masing dari akurasi ini disimpan pada variabel akurasi train dan akurasi train, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu akan dikonversi menjadi persentase. Kemudian kita akan lakukan running. Nah, ini merupakan hasil dari program tersebut. Dapat diketahui bahwa train akurasinya itu 56,8% dan tes akurasinya itu sebesar 57,94%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi, di mana codingan ini berguna untuk melakukan beberapa perhitungan tambahan terhadap data historis S dan P500 setelah model klasifikasi di train, mendapatkan kolom-kolom tambahan dalam data frame DF yang mencakup prediksi model, kemudian ada return log, dan ada juga return strategi gitu. Coba kita running. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan source code yang berguna untuk memplot akumulasi return strategi setelah slip point atau pemisahan antara data pelatihan dan data pengujian atau data train dan tes. Kemudian dari data frame DF ini akan ditampilkan grafik di terminal. Kemudian grafik ini memberikan gambaran tentang performa strategi perdagangan berdasarkan prediksi model pada data pengujian. Coba kita running. Nah, ini merupakan output. Kemudian sumbu X ini menunjukkan return strategi maksudnya sumbu X ini menunjukkan urutan waktu, kemudian yang Y ini menunjukkan return strategi dalam persen. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari program ini yaitu berguna untuk melakukan klasifikasi pada data S dan P500 untuk memanfaatkan pola dan informasi yang terkandung dalam data historis untuk memprediksi pergerakan harga saham dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam perdagangan saham. Kemudian kita masuk ke codingan kedua. Codingan kedua ini bertujuan untuk analisis prediksi harga dan evaluasi kinerja pada data ETF emas. Seperti itu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita akan melakukan import library dan baca data.
Seperti biasa ada import pandas, NumPy, dan Seaborn, juga ada Sklearn, kemudian juga ada untuk mengatur plot dan grafik. Kemudian ada YFinance. YFinance ini berguna untuk mengambil data histori saham dari Yahoo Finance. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada perintah untuk membaca data. Data ini didapat dari data Yahoo Finance dengan memilih kolom harga penutup close. Kemudian ada juga untuk menghapus baris yang memiliki nilai yang hilang, kemudian melakukan plot grafik harga penutup seperti itu. Coba kita lakukan running. Nah, ini merupakan output dari pemrograman tersebut. Nah, grafik ini memberikan gambaran tentang perubahan harga ETF emas selama periode waktu dari rentang 2018 sampai 2020. Seperti itu. Adapun sumbu Y ini sebagai mempresentasikan harga dari si emas. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada menentukan variabel penjelas dan menentukan variabel dividen yang berdasarkan hasil penutupan yang telah diolah sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan pemisahan data menjadi set data train dan data test, di mana bertujuan untuk mendapatkan data train dan tes yang telah dibagi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Data pelatihan atau data train ini akan terdiri dari subset pertama dari variabel penjelas atau X_train dan variabel dividen Y_train, sedangkan data pengujian ini akan terdiri dari subset kedua dari variabel penjelas X_test dan variabel dividen ini dari Y_test. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membuat model regresi linear. Coba kita running. Nah, ini akan mengeluarkan output, yaitu persamaan model regresi linear yang menunjukkan hubungan antara harga ETF emas atau variabel dependent dengan 3 days moving average atau variabel penjelas X1 dan 9 days moving average atau variabel penjelas X2. Yang selanjutnya kita akan melakukan prediksi harga ETF menggunakan model regresi yang telah dites dan membuat grafiknya dengan menggunakan codingan ini. Nah, ini merupakan hasil dari codingan tersebut, di mana grafik ini membandingkan prediksi harga ETF emas dengan harga aktual. Nah, garis predict price ini akan mewakili prediksi harga berdasarkan model regresi linear, sedangkan garis actual price akan mewakili harga aktual dari data pengujian. Nah, yang biru ini merupakan predict price dan yang kuning ini merupakan actual price. Kemudian ini ada rentang waktu dari Januari 2018 sampai Juli 2020. Juga di sini ada harga dari si ETF emas. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung nilai R square. Coba kita running. Nah, ini akan muncul hasil 98,85 yang berasal dari model regresi linear yang telah dilatih. Kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi kinerja strategi perdagangan menggunakan hasil prediksi harga ETF emas menggunakan variabel codingan ini. Coba kita running. Nah, ini merupakan grafik yang menunjukkan
perbandingan kumulatif return dari strategi perdagangan berdasarkan prediksi harga ETF emas menggunakan model regresi linear. Nah, garis hijau ini menunjukkan perkembangan framework. Di sini ada rentang waktu dan ada kumulatif return-nya. Gitu. Kemudian ada juga kita akan menghitung rasio Sharpe dari strategi perdagangan berdasarkan return strategi. Nah, ini muncul harganya sebesar 0,73. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan prediksi harga dan sinyal perdagangan terbaru berdasarkan model regresi linear yang telah dilatih menggunakan codingan ini. Nah, di sini akan muncul signal dan buy-nya. Nah, ini merupakan prediksi harga terbaru berdasarkan model regresi yang telah di-train. Nah, output tersebut memberikan informasi tentang sinyal perdagangan yang dihasilkan dari prediksi harga ETF emas saat ini, seperti itu. Akan keluar hasil 177,76 seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya, program yang classification ini merupakan berguna untuk memprediksi pergerakan harga saham pada data S&P 500 menggunakan model klasifikasi pada machine learning Python. Sedangkan program yang ini itu berguna untuk melakukan analisis, prediksi harga, dan evaluasi kinerja pada ETF emas menggunakan model regresi linear dan model klasifikasi. Adapun perbedaan dari klasifikasi dan regresi ini, yang pertama, klasifikasi ini digunakan ketika kita ingin mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kategori yang berbeda, sedangkan regresi ini lebih ke memprediksi atau menentukan nilai kontinu ataupun kuantitatif. Kemudian, untuk outputnya sendiri, klasifikasi ini outputnya itu kategori atau label district, sedangkan regresi ini outputnya itu nilai kontinu dan kuantitatif. Kemudian dari segi tujuan, klasifikasi ini untuk memisahkan data ke dalam kelas atau kategori yang berbeda, sedangkan regresi ini untuk menemukan hubungan matematis atau pola yang menggambarkan hubungan antara fitur masukan dan nilai target yang bersifat kontinu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.